Seperti yang kita tahu, sistem ekonomi dunia terdiri dari kapitalisme, sosialisme, komando, Islam, dan campuran. Nah, apa sih yang menarik dari sistem ekonomi dunia tersebut? Untuk menemukan jawabannya, saksikanlah video berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam mengenai sistem ekonomi di dunia. Kita akan membahas tentang sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, campuran Islam, dan komando. Kita membahas sistem ekonomi di dunia lebih detail, sangat penting untuk kita melihat bagaimana sistem ekonomi di Indonesia berinteraksi dengan sistem ekonomi global. Setiap sistem ekonomi mempunyai kelebihan dan kekurangan yang memengaruhi bagaimana suatu ekonomi suatu negara berkembang dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, kita akan membahas topik pertama, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Apa sih yang dimaksud sistem ekonomi kapitalisme? Coba teman-teman perhatikan penjelasan berikut ini. Sistem ekonomi kapitalisme adalah salah satu sistem ekonomi yang paling dominan di dunia, yang telah dianalisis dan dibahas oleh berbagai pemikir ekonomi terkemuka. Adam Smith, yang sering disebut sebagai bapak ekonomi modern, mendefinisikan kapitalisme sebagai tatanan ekonomi di mana individu bebas mengajar kepentingan pribadi mereka melalui kegiatan ekonomi di pasar bebas, yang diatur oleh mekanisme permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Smith menggambarkan peran invisible hand, di mana kepentingan pribadi secara tidak langsung mendorong kesejahteraan umum. Berbeda dengan Smith, Karl Marx mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang secara inheren eksploitatif, di mana segelintir kapitalitas menguasai alat produksi dan mengeksploitasi tenaga kerja pertel dan keuntungan pribadi, yang menurutnya mengarah pada ketegangan sosial dan akhirnya revolusi. Kelebihannya, kapitalisme dikenal sebagai sistem yang sangat mendorong efisiensi dan juga inovasi. Di dalam pasar bebas, persaingan antar perusahaan memacu mereka untuk terus mencari cara baru dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menurunkan biaya produksi. Sedangkan kekurangannya, sistem ekonomi kapitalis tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang signifikan. Salah satu kelemahan utama adalah kecenderungan kapitalisme untuk menghasilkan kesenjangan ekonomi yang lebar. Nah, setelah tadi kita melihat apa itu sistem ekonomi kapitalisme, sekarang kita beralih ke sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme adalah sebuah tatanan di mana alat produksi dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau negara, dan distributor hasil produksi dilakukan berdasarkan kebutuhan individu-individu di dalam masyarakat. Pandangan ini pertama kali dirumuskan secara komprehensif oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, yang melihat sosialisme sebagai tahap transisi menuju komunisme, di mana kepemilikan pribadi atas alat produksi dihapuskan dan kesetaraan ekonomi tercapai melalui perencanaan ekonomi yang diatur oleh negara. Kelebihan sistem ekonomi sosialisme adalah sangat menekankan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Salah satu keunggulannya yakni untuk mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan, serta kekurangannya adalah kurangnya efisiensi dan pengalokasian sumber daya. Sistem ekonomi campuran adalah tatanan yang menggabungkan elemen-elemen dari kapitalisme dan juga sosialisme, di mana baik sektor swasta maupun pemerintahan sama-sama memainkan peran penting dalam perekonomian ini. Kelebihan sistem ekonomi campuran memiliki keunggulan utama, berupa fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kekurangannya, sistem ekonomi campuran juga menghadapi sejumlah tantangan dan kelemahan. Salah satu kekurangannya adalah resiko intervensi pemerintah yang berlebihan dapat menghambat dinamika pasar dan mengurangi efisiensi ekonomi. Mungkin kalian masih bingung ya mengenai apa itu sistem ekonomi Islam. Yuk kita lanjut pembahasannya. Sistem ekonomi Islam yaitu suatu tatanan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu sistem ekonomi ini diajarkan berdasarkan agama Islam. Tokoh-tokoh sistem ekonomi Islam ini menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan melalui distribusi kekayaan, lalu pelanggaran riba, serta penekanan pada zakat sebagai alat redistribusi pendapatan. Kelebihan sistem ekonomi Islam menawarkan kerja yang unik dengan prinsip moral dan etika. Salah satu keunggulan utama adalah penekanan kuat pada keadilan sosial. Kekurangan penerapan sistem ekonomi Islam adalah bahwa larangan terhadap riba dan penerapan aturan-aturan syariah lainnya dapat membatasi inovasi dalam sektor inovasi dan
investasi. Sistem ekonomi komando adalah tatanan ekonomi negara di mana memiliki kendali penuh atas aspek ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi barang dan jasa. Kelebihan sistem ekonomi komando yaitu kemampuan pemerintah untuk dengan cepat mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap penting dalam mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kontrol penuh atas alokasi sumber daya, sehingga dapat menetapkan prioritas nasional dan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kekurangannya, meskipun sistem ekonomi komando telah memberikan manfaat dalam jangka pendek, sistem ini seringkali menghadapi masalah efisiensi yang signifikan dalam jangka yang panjang. Salah satu kelemahan utama sistem ini adalah kurangnya mekanisme pasar yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan permintaan dan penawaran. Meskipun sistem ekonomi komando memiliki keunggulan dalam hal pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan ekonomi dalam jangka pendek, sistem ini juga menghadapi tantangan besar seperti efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tanpa adanya mekanisme pasar yang fleksibel dan insentif bagi inisiatif individu, sistem ini cenderung kurang adaptif terhadap perubahan dan menghadapi risiko stagnasi serta distorsi ekonomi yang signifikan. Tidak terasa, kita sudah berada di akhir video dan kita akan menutupnya dengan kesimpulan yang akan kalian lihat setelah ini. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.